Sebelum memulai saya harap Anda mau membantu subscribe channel Insomnia Channel, teman Anda waktu Anda susah tidur, terima kasih. Bab 1. Pada suatu hari kabut belum surut saat lonceng pagi kuil Shenlong berbunyi 3 kali, tanda bahwa para biksu telah melihat bayangan aneh di langit. Di balik gunung Qilin, cahaya merah membelah langit seperti luka terbuka, menganga dan menyala seakan langit sendiri tengah berdarah. Langit merah, bisik seorang tetua desa, gemetar sambil mencengkeram tasbih kayu cendana di lehernya. Tanda kutukan naga kembali. Di desa terpencil Feiyan, seorang gadis remaja bernama Lan Yue sedang mengambil air di sumur tua ketika tanah bergetar pelan di bawah kakinya. Dia membekukan gerakan, memicingkan mata ke arah gunung, dan seketika merasakan sesuatu yang aneh dalam dadanya, denyut halus, tapi bukan dari jantungnya. Lan Yue bukan gadis biasa. Sejak kecil, ia bisa mendengar bisikan angin dan memahami bahasa burung. Ia tak pernah tahu dari mana kekuatan itu berasal, hanya bahwa ia harus menyembunyikannya. Di bawah pemerintahan dinasti Tianlong, segala sesuatu yang dianggap berbau ilmu sihir langit adalah penghinaan terhadap surga, hukumnya mati, namun hari itu tak seperti hari biasa. Di langit, seekor naga berwarna hitam legam melintas tanpa suara. Tubuhnya panjang seperti sungai surgawi, matanya menyala merah seperti bara, tak seorang pun percaya apa yang dilihatnya, kecuali Lan Yue. Dan di kota ibu, istana Jade Langit, Kaisar muda Long Wei baru saja naik tahta setelah kematian mendadak ayahnya. Namun desas-desus mengatakan sang kaisar tua tidak mati karena penyakit, melainkan dibunuh oleh kekuatan gelap yang telah lama tersegel. Di ruang rahasia bawah istana, para tetua kerajaan berkumpul membaca ramalan kuno yang ditemukan dalam gulungan emas di balik dinding batu. Ketika langit berdarah dan naga kembali, warisan sejati surga akan bangkit bukan dari darah kerajaan, melainkan dari keturunan naga yang tersembunyi. Dan malam itu, seorang pembunuh berjubah putih menyelinap ke kamar kaisar, membawa sehelai pedang berukir simbol naga merah, pedang yang hanya digunakan oleh satu klan kuno yang telah dimusnahkan 3 generasi lalu, klan Xuanlong, penjaga naga langit. Langit pagi belum sepenuhnya cerah ketika Kaisar Long Wei berdiri sendirian di Taman Batu Giok. Angin dingin berhembus dari arah utara, membawa aroma dupa dan embun. Ia mengenakan jubah naga biru gelap yang terlalu besar untuk tubuh mudanya, dengan mahkota emas ringan yang terasa berat melebihi gunung di kepalanya. Usianya baru 18 tahun, namun tahta sudah memberinya beban 1000 perang. Yang mulia, Dewan Penasihat menunggu di Balairung Langit Perunggu, kata Kepala Kasim Yulao, membungkuk dalam-dalam. Suaranya tenang, tapi mata tuanya mengamati segala gerak-gerik seolah setiap embusan napas sang kaisar bisa menjadi pemicu perang. Biarkan mereka menunggu, jawab Long Wei dingin, matanya terpaku pada danau yang memantulkan bayangan naga samar dari langit malam sebelumnya. Apakah kau percaya ramalan, Lao Gong? Kepala Kasim itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk lebih dalam. Ampuni hamba, tapi ramalan adalah urusan langit. Hamba hanya tahu satu hal, jika naga kembali, tahta ini takkan pernah aman. Long Wei menggenggam gagang pedangnya. Ia bukan anak bodoh. Ia tahu menteri-menterinya ingin menjadikannya boneka. Ia tahu selir-selir istana lebih banyak berbicara dengan racun daripada dengan kata. Tapi ia belum tahu siapa yang bisa dipercaya, dan malam itu, mimpi aneh mengganggunya. Ia melihat seorang gadis berdiri di tengah padang kabut, dengan mata bercahaya seperti bulan. Di belakang gadis itu, seekor naga merah terbang, lalu membakar singgasana emas menjadi abu. Sementara itu, di kaki Gunung Qilin, Lan Yue memandangi luka kecil di tangannya. Luka itu bukan dari goresan biasa. Saat ia mengambil air, batu sumur yang disentuhnya mendadak terbuka, menampakkan ukiran naga kuno. Ketika jari-jarinya menyentuh simbol itu, cahaya menyala dan menggores telapak tangannya, bukan dengan rasa sakit, tapi hangat, seakan menyatu dengan tubuhnya. Sejak hari itu, bisikan angin menjadi suara. Keturunan naga, bangkitlah, Lan Yue gemetar. Ia kembali ke pondok tuanya, tempat ia dibesarkan oleh Nenek Bai, seorang tabib buta. Tapi malam itu, pondoknya terbakar, dan Nenek Bai sudah tak bernyawa. Di lantai, tertulis pesan terakhir dengan darah, lari ke utara. Cari pemegang pedang langit. Jangan percaya siapapun dari istana. Dengan hati hancur, Lan Yue kabur ke hutan, hanya membawa tas kain berisi gulungan tua bertulisan aksara naga, dan liontin batu giok yang tergantung di lehernya.
warisan dari ibu yang tak pernah ia kenal. Di sisi lain kerajaan, di sebuah gua bawah tanah yang tersembunyi dari peta, seorang pria bertopeng sedang memandangi lukisan naga yang terukir di dinding. Di tangan luka khas dari pedang langit di tubuhnya. Long Wei mengepalkan tangan. Jadi, Jiang Feng masih hidup. Wei Shou menatap sang kaisar penuh ragu. Apakah benar ia dulu salah satu penjaga istana? Long Wei menoleh. Tatapan matanya seperti baja. Ia lebih dari itu. Ia adalah tangan kanan ayahku, sebelum ia mengkhianatinya dan menghilang bersama pedang langit. Di gua rahasia, jauh di perbatasan utara, seorang lelaki berambut perak duduk di singgasana batu. Di sekelilingnya, puluhan jubah hitam berlutut. Lelaki itu dikenal dengan nama Mo Xie, sang putra gelap surga, mantan pangeran sah dinasti Tianlong yang diyakini telah tewas 20 tahun lalu. Langit kembali mengirimkan keturunan naga, katanya pelan, tapi suaranya bergema seperti gemuruh. Jika kita membangkitkan naga kegelapan terlebih dahulu, tahta itu akan runtuh dari dalam. Di tangannya, ia menggenggam batu naga berwarna obsidian, potongan dari jantung naga hitam yang telah tersegel di bawah Gunung Yi selama ribuan tahun. Temukan gadis itu sebelum istana melakukannya, katanya. Dan bunuh Jiang Feng. Di puncak Gunung Qilin, saat malam turun perlahan, Lan Yue duduk sendiri di pinggir tebing, menatap langit berbintang. Tangannya memegang liontin batu giok warisan ibunya. Jiang Feng duduk di dekatnya, perlahan membuka ikatan sarung pedangnya. Aku belum menceritakan padamu tentang ibumu, bukan? Lan Yue menoleh. Kau mengenalnya. Ia menyelamatkan hidupku, jawab Jiang Feng. Dan ketika kekaisaran memerintahkan pembasmian seluruh klan naga putih, hanya satu yang berhasil ia selamatkan, kau. Lan Yue menahan napas. Air matanya jatuh pelan, tapi matanya tak menunjukkan kelemahan. Ia tahu, mulai saat itu, hidupnya bukan lagi tentang bertahan, melainkan bertarung. Besok, kata Jiang Feng, aku akan mengajarimu cara memanggil kekuatan dalam darahmu. Tapi ingat, semakin besar kekuatanmu, semakin besar pula harga yang harus kau bayar. Dan di langit, bintang-bintang membentuk pola naga yang bersinar perlahan, seakan surga mulai membuka matanya. Langit masih gelap ketika Jiang Feng membawa Lan Yue ke dalam gua yang tersembunyi di balik air terjun. Cahaya obor menari di dinding batu yang dipenuhi ukiran naga, bersayap besar, bermata bercahaya, dan menggulung di antara awan dan petir. Tempat ini, kata Jiang Feng, adalah sisa kuil kuno klan naga putih. Disinilah para pewaris darah naga dahulu dilatih untuk menguasai kekuatan mereka. Lan Yue menatap ukiran itu, hatinya bergetar. Simbol yang muncul di telapak tangannya beberapa hari lalu, kini bersinar samar, seakan tempat ini membangkitkan sesuatu yang tertidur dalam tubuhnya. Duduk, perintah Jiang Feng. Ia menaburkan serbuk dupa ke dalam api. Aroma bunga langka dan abu batu naga mengisi udara. Di tengah lingkaran batu, Jiang Feng menancapkan pedang langit ke tanah. Kilat biru menyambar ujungnya, menyebar ke lantai membentuk simbol lingkaran surgawi. Kekuatan darah naga bukan seperti ki biasa, jelasnya. Ia bukan berasal dari dunia ini. Ia warisan dari langit. Tapi langit pun tak memberi cuma-cuma. Kau harus memilih, membuka pintu kekuatan, atau hidup selamanya dalam bayangan. Lan Yue menatap api di tengah ruangan. Napasnya makin cepat. Ia tahu, jika ia memilih jalan ini, ia tak bisa kembali. Tapi setelah kehilangan nenek Bai, dan mengetahui darah ibunya mengalir dalam dirinya, ia tahu jawabannya. Aku siap. Jiang Feng mengangguk. Ia menggambar simbol di udara, lalu menekan telapak tangannya ke dahi Lan Yue. Dalam sekejap, gadis itu tersentak. Tubuhnya terlempar ke belakang, masuk ke dalam mimpi yang bukan mimpi. Ia berdiri di dunia putih kosong. Lalu dari kejauhan, terdengar raungan. Langit membelah, dan dari celah cahaya, seekor naga putih raksasa muncul. Matanya berwarna emas, bersinar seperti matahari. Darahmu adalah darahku, suara sang naga bergema. Tapi kekuatanku bukan milikmu begitu saja. Tunjukkan jiwamu. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul, dirinya sendiri, tapi dengan mata merah dan senyum membunuh. Bayangan itu menyerang. Lan Yue melawan. Dalam dunia jiwa itu, ia bertarung melawan sisi tergelap dalam dirinya, ketakutan, kemarahan, dan keraguan. Ia terpukul jatuh, tapi bangkit. Ia terluka, tapi tidak menyerah. Dan ketika ia menusukkan tangan ke dalam dada bayangannya sendiri,
cahaya putih meledak dari dalam dirinya. Naga putih meraung sekali lagi, dan menghilang ke dalam tubuh Lan Yue. Di dunia nyata, Lan Yue membuka matanya. Simbol naga di dahinya menyala sejenak, lalu menghilang. Tubuhnya dipenuhi keringat, tapi mata itu telah berubah. Kini irisnya memiliki bayangan sisik perak. Jiang Feng tersenyum puas. Kau berhasil, kau telah membuka pintu darah. Mulai sekarang, kau bukan lagi hanya manusia. Lan Yue menarik napas dalam-dalam. Dalam dadanya, ia bisa merasakan kekuatan yang belum pernah ia kenal, panas, liar, seperti api, tapi sekaligus tenang seperti langit malam. Namun jauh di utara, di kuil kegelapan, putra surga palsu, Mo Xie, merasakan perubahan itu. Ia berdiri di balkon batu, dikelilingi kabut hitam, dan menatap langit yang tampak berdenyut. Darah naga telah bangkit, gumamnya. Dan surga mulai memilih. Di belakangnya, seorang perempuan berpakaian ungu gelap muncul. Wajahnya tertutup cadar, tapi auranya seperti racun yang manis. Apakah aku harus mengirim bayangan 7 pembunuh untuk memburunya? Mo Xie menoleh, matanya seperti jurang tak berdasar. Belum, biarkan dia tumbuh sedikit, dan saat ia merasa kuat, kita hancurkan jiwanya. Kekuatan naga tidak cukup untuk melawan surga jika jiwanya goyah. Dan malam itu, Lan Yue berdiri di tepi tebing, sendirian. Angin meniup rambut hitamnya, dan dalam matanya, kilatan cahaya naga mulai tumbuh. Ia telah memilih jalannya. Ia bukan lagi gadis desa. Ia adalah pewaris darah naga, dan dunia akan segera tahu siapa dirinya sebenarnya.